Bapak Kajari Kota Luksemawe yang akan memberikan semangat motivasi bagi adik-adik mahasiswa baru tahun 2020. Kegiatan kita. Saya sangat senang karena undangan ini, karena kita sama-sama komunitas hukum. Kami dari kejaksaan adalah para praktisi yang menjalankan praktek-praktek hukum, penegakan hukum, sementara kalian sekarang sedang berada dalam sebuah komunitas akademisi. Ketika dua komunitas ini bergabung menjadi satu, maka insya Allah menuju kepada kesempurnaan pencegahan dan penegakan hukum. Itu yang kita harapkan. Saja saya membawa rombongan. Di depan berdiri Kasipidum, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Wong Bengkulu. Namanya Rusdi Sastrawan. Ini salah satu kandidat doktor kita. Nggak selesai S3-nya. Kebanyakan namanya perkara lupa disertasinya. Kemudian yang paling ujung, Pak Azril, Muhammad Azril, orang Medan, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Silakan. Kemudian di paling belakang, Kepala Seksi Intelijen, Ferry. Wong kita juga nih, Padang. Orang Padang. Ada 5 orang. Nah, itu orang Padang. Kalau ada sulitan cari dia. Kemudian dari di belakang Pak Dekan, Reni. Cibok Jawa. Jawa mana, Ren? Jawa Timur. Jaksa di sana. Sudah banyak orang dia penjarakan orang di sini. Baik, Gerakan Nasional Revolusi Mental. Materi ini disampaikan kepada unsur pemerintah atau legislatif yang memang sehari-hari tugasnya adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Tetapi juga tidak salah diberikan dari awal kepada kalian yang memang dikader dari awal untuk menjadi manusia Indonesia yang cerdas dan mempunyai mental yang mulia. Lafaz Arab dari pertanyaan Bapak tadi yaitu Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Betul nggak? Bapaknya kasih berapa terserah kamu. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Nggak hanya nomor HP ya? Oke. Nah, maka restoratif justice apa bedanya dengan penanganan perkara di penyelesaian sengketa adat di Aceh ya? Kalau pada saya jawab ya, prinsipnya sama-sama azas musyawarah mufakat. Perbedaan di kami adalah ketika proses itu sudah melalui penegakan hukum sebagaimana diatur di dalam KUHP. Berarti sudah melalui proses penyidikan di kepolisian, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Ketika proses di kejaksaan, disitulah kita melakukan proses sama seperti yang ada di Gampong melalui adat. Maka pihak-pihak yang kita undang itu tidak hanya korban, tidak hanya pelaku, tetapi juga kedua belah pihak daripada tokoh masyarakat yang mewakili daripada masyarakat. Karena pengertian filosofi daripada RJ itu adalah
pemulihan kembali kepada keadaan semula, yang harus diartikan dalam arti luas ya. Tidak hanya ketika kita sudah melukai korban, kemudian otomatis dia akan kembali seperti semula. Kalau udah luka kan pasti ada bekas, bukan itu maksudnya. Dalam arti luas, bagaimana pengaruhnya di masyarakat, maka yang kita undang adalah kecil. Ketika kecil menyetujui dan ada pernyataan tertulis bersedia, maka disitulah kesepakatan bersamanya. Apa yang menjadi syarat, ya tentunya sesuai filosofinya semuanya kembali keadaan seperti semula. Saya pikir itu sama prinsipnya. Nah, restoratif justice ini, jadi seperti yang disampaikan oleh Kasih Pidum tadi, coba diperhatikan. Jadi di Aceh inilah yang paling ada undang-undang kanun. Jadi ada 18 tindak pidana yang bisa diselesaikan tanpa melalui prosedur penyelidikan dan penyidikan di polisi, apalagi dilimpahkan ke kejaksaan. Bisa. Jadi peran kecil di situ sangat besar. Jadi memang kita ini kembali kepada kanun. Di Aceh yang ada, di luar Aceh nggak ada. Jaksa itu ada 3 tugas pokok fungsinya yang utama: sebagai penuntut umum, sebagai penyidik tindak pidana korupsi khusus, kemudian sebagai jaksa pengacara negara. Seperti pakaian saya ini, bukan saya nggak mau pakai pakaian ini, karena kebetulan di hari Kamis, Selasa dan Kamis saya pakainya seperti ini selaku jaksa pengacara negara, dan memang mengikuti Zoom tadi, jadi memang seragamnya seperti ini ya. Nah, nanti bisa juga di kejaksaan itu ada beberapa bidang. Pertama, bidang intelijen, bidang pembinaan, bidang pidana umum, bidang perdata dan tata usaha negara, bidang tindak pidana khusus. Jadi ada, dan satu lagi bidang barang bukti dan barang rampasan.